1020. Saya dari kelas 3 IHPA Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hukum administrasi negara. For the rest of the time, let me begin. Yang pertama, materi mengenai keputusan dalam hukum administrasi negara. Saya akan menjelaskan mengenai keputusan dalam hukum administrasi negara. Definisi keputusan menurut Utrecht yaitu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Sedangkan definisi menurut Huysman yaitu keputusan yang berasal dari organ pemerintahan yang diajukan untuk menimbulkan akibat hukum. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara: yang pertama, pernyataan kehendak sepihak; yang kedua, dikeluarkan oleh organ pemerintahan; yang ketiga, didasarkan oleh kewenangan hukum yang bersifat publik; yang keempat, diajukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret, individual, dan final; yang kelima, bermaksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Apakah keputusan TUN itu harus selalu dalam bentuk formal keputusan? Bentuk tertulis tidak selalu diisyaratkan dalam bentuk formal suatu surat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa syarat harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya, akan tetapi asal terlihat bentuknya tertulis oleh karena sebuah memo dan nota pun dapat dikategorikan suatu penetapan tertulis yang dapat digugat, yang mana menjadi objek gugatan apabila sudah jelas. Yang pertama, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; yang kedua, maksud serta mengenai hal apa isi putusan tersebut; yang ketiga, keputusan siapa tulisan itu ditujukan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya jelas, bersifat konkret, individual, dan final. Yang keempat, menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, tadi ada kita singgung mengenai konkret, individual, dan final. Apa sih yang dimaksud dari konkret, individual, dan final? Nah, keputusan TUN itu kan bersifat konkret, yang artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tapi berwujud atau dapat ditentukan. Terus bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu dan jelas kepada siapa keputusan tata usaha negara itu diberikan, baik alamat maupun hal yang dituju. Jadi sifat individual itu secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata dan ada. Terus bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksud dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif. Dengan mengeluarkan suatu akibat hukum yang definitif tersebut, ditentukanlah posisi hukum dari suatu objek atau subjek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan tata usaha negara yang bersangkutan secara final. Apakah jika pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan dianggap sebagai keputusan mengenai apakah permintaan persetujuan yang tidak dibalas dalam jangka waktu tertentu maka dianggap menyetujui? Untuk menjawab hal ini kita perlu merujuk pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagai berikut. Yang pertama, apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu
4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Pemerintah itu merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintah dijalankan oleh pejabat pemerintah. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum pemerintahan. Karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum tindakan hukum, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Perbedaannya terletak pada tindakan hukum dan akibat yang ditimbulkannya, di mana yang satu berada di dalam koridor hukum publik, sementara yang satunya lagi berada dalam koridor hukum keperdataan. Tindakan pemerintah diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam menjalankan pemerintahan dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Untuk menentukan apakah tindakan pemerintahan itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik, maka secara teoritis bisa dilihat dari kedudukan pemerintah dan saat menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku. Jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitasnya, maka hukum privatlah yang berlaku. Cara lain adalah dengan melakukan pembedaan antara overhead sebagai pemegang kewenangan pemerintah dengan likam sebagai badan hukum. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan, sedangkan dalam hukum privat sebagai wakil dari badan hukum pemerintahan. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan. Yang kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, tindakan yang dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Yang kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Yang keenam, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Dan yang ketujuh, tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hukum administrasi negara hadir sebagai sarana dalam melayani kebutuhan warga negara Indonesia sebagai dasar legitimasi. Terlebih lagi, negara Indonesia mengedepankan supremasi konstitusi. Oleh sebab itu, dalam melayani kehadiran seluruh aparatur pemerintah harus tunduk pada hukum agar tidak berlaku tindakan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah. Dalam merealisasikan tujuan-tujuan negara, administrasi negara harus selalu berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu unsur kepentingan dalam negara hukum. Asas demikian ini menghendaki setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui atribusi. Setiap model tindakan administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan hukum sewenang-wenang dan menyalahgunakannya. Sarana peradilan administrasi negara hadir guna menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul sebagai akibat tindakan administrasi negara dengan warga negara. Salah satu tolak ukur untuk menilai perbedaan administrasi negara sejalan dengan konsep negara hukum yaitu keberadaan asas-asas umum pemerintah yang baik guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Apa sih urgensi AUPB? Asas-asas umum ini dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang layak,
yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan sewenang-wenang, dan tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya, kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Menurut Philippus, mengenai kedudukan AUPB dalam sistem hukum adalah AUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Apa saja sih asas-asas umum pemerintah yang baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan? Yang pertama, asas-asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas-asas kepastian hukum ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, asas kemanfaatan. Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dengan warga masyarakat asing. Selanjutnya, yang ketiga, asas ketidakberpihakan. Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat, asas kecermatan. Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat tata usaha negara tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lebih dari tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukan kewenangannya. Yang keenam, asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang jujur, yang benar, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara. Yang ketujuh, asas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak didiskriminatif. Dan yang terakhir, asas pelayanan yang baik. Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biayanya jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai perlindungan hukum dan dalam hukum administrasi negara. Menurut Sajik Cora Harjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Yang kedua, perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara. Yang ketiga, perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya. Yang keempat, perlindungan hukum menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan. Sabian Luz menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah
diberikan dengan dua cara. Pertama, pelindungan hukum preventif, yang kedua pelindungan hukum represif. Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa upaya menjadi terjadinya sengketa dipandang selalu lebih menguntungkan dibandingkan harus menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, yang seringkali membutuhkan waktu, tenaga maupun biaya yang lebih banyak. Pelindungan hukum preventif diwujudkan dalam bentuk perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat maupun keberatan terhadap suatu keputusan yang akan diambil oleh organ pemerintahan. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka akan lebih dapat menerima keputusan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia.